Untuk selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Yayasan Batik Jawa Barat kepada Ibu Sandy Yusuf. Dipersilakan. Cek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing Kusim Kuring Dupika Hormat Ketua Umum Yayasan Himpunan Wasta Prema, yang saya hormati Ibu Neneng Iskandar selaku Ketua Umum dan seluruh jajaran pengurus Himpunan Wasta Prema yang sudah berkesempatan hadir bersama-sama kita pada pagi hari ini, dan yang saya banggakan para peserta wisata Wastra Garut, rupanya bapaknya hanya satu ya, Pak Agus dan ibu-ibu sekalian, baik yang tadi bersama-sama saya berangkat dari Jakarta dan juga yang menyusul kita kumpul ketemu di sini. Saya ucapkan Wilujeng Sumping Kasadayana. Selamat datang ibu-ibu cantik yang luar biasa, semua sudah menggunakan kain batik motif Jawa Barat dan juga kebaya, blus putih, luar biasa. Ini effortnya pagi-pagi. Boleh dong kita berikan tepuk tangan dulu biar semangat pada pagi hari ini. Dan kita tentunya sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semua masih diberikan nikmat sehat, masih diberikan rezeki yang utamanya yaitu bisa berkumpul pada hari ini. Walaupun ada teman kita Ibu Sari dan ibundanya Ibu Sus berhalangan hadir, yang sedianya mereka juga bersama-sama kita selaku pembina dari Himpunan Wasta Prema. Mudah-mudahan beliau yang sedang kurang sehat bisa diberikan kesembuhan dan kesehatan dan bisa ikut dalam wisata Wastra HWP berikutnya. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semua. Di sini saya selaku perwakilan dari Yayasan Batik Jawa Barat bersama teman-teman pengurus YBJB yang sudah mempersiapkan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Ada sebagai ketua harian kami yaitu Bapak Komarudin Kudia, Ibu Yeyen Komar yang punya showroom, tapi juga bendahara YBJB, Ibu Ken Atik selaku sekretaris, dan di sini juga ada yang muda Duta Batik Jawa Barat, Yuda Pradana, MC-nya tadi Tehnia yang selalu berkoordinasi dengan para perajin yang sudah menyiapkan para perajin batik dan tenun yang akan kita kunjungi besok. Mudah-mudahan semua bisa berjalan lancar. Pak Jalu yang selalu di belakang saja karena ini komat kamit, berdoa terus supaya cuaca bagus ya Pak Jalu ya, dan acara nanti di sana juga cuacanya baik. Baiklah Ibu Neneng, izinkan saya untuk menyampaikan apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih kepada Ibu Neneng selaku Ketua Umum HWP dan para pengurus yang sudah mengajak YBJB Yayasan Batik Jawa Barat, kami juga Jantera Jejaring Pecinta Tenun Jawa Barat yang pengurusnya sama Bu Neneng. Jadi kita lagi sehingga ini merupakan suatu kehormatan dan penghargaan yang luar biasa, sudah dipercaya untuk mengkoordinasikan kegiatan wisata Wastra Himpunan Wasta Prema di kota Kabupaten Garut. Mudah-mudahan pada pagi hari ini apa yang kita sampaikan, nanti Pak Komar akan menyampaikan kondisi atau sejarah tentang batik Jawa Barat secara singkat, kemudian juga menjelaskan bagaimana sejarah dan perkembangannya batik Garut khususnya di wilayah Priangan. Walaupun pada kesempatan ini sudah banyak yang dilakukan oleh Yayasan Batik Jawa Barat kepada para perajin binaan kami yang esok hari akan dikunjungi, juga binaan dari jejaring pecinta tenun Jawa Barat, salah satunya tenun Hendar yang besok akan kita kunjungi. Hadir juga nanti para penenun-penenun lainnya di sana, para pembatik-pembatik selain batik Beken dan wilayah sekitarnya juga nanti akan dihadirkan, beberapa perajin lainnya yang senior-senior juga, dan ada mini bazar juga. Seperti halnya di sini adalah wilayah Cigadung, sentra batik Kota Bandung. Nanti juga disediakan mini bazar ya Pak Komar ya, dari perajin-perajin dari wilayah sekitar Cigadung ini. Tentunya yang
di belakang saya ini adalah showroomnya Batik Komar. Terima kasih kepada Bu Yayan sudah menyediakan kudapan pagi buat kami semua yang dari Jakarta, Himpunan Wastaprema. Kemudian juga nanti kita menikmati makan siang nasi tutuk oncom, mudah-mudahan cocok. Karena kalau di Garut nanti nasi liwet biasanya ya. Ya, nasi tutuk oncomnya di Kota Bandung saja dengan rujak buah dari Sohibul Bait. Juga bisa kalau mau lihat workshop di sini. Dan selamat ya kopi pecah kopi. Nah di sini putranya Pak Komar ini ada dua, yang satu putri sudah membuat sibori batik, dan satu lagi abang ini juga membuat gendongan bayi dengan motif modern, tidak lagi seperti dulu motifnya yang terlalu batik ya, yang warnanya gonjreng-gonjreng, tetapi sekarang sudah lebih modern dan anak-anak muda mau membeli dan memakainya gendongan bayi, tetapi tetap dari batik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas nama JBJB apabila ada kekurangan dalam penerimaan kami, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini hingga esok mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuaca baik, semua berjalan lancar, mendapat respon positif dari semua pihak, dan bermanfaat juga bagi para perajin batik dan tenun yang ada di Jawa Barat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sandy. Dan untuk selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Himpunan Wastaprema, Ibu Sri Sintasari Iskandar, atau kita akrab disebut Ibu Neneng. Silakan. Ya, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angin. Ya, pertama-tama kami ucapkan puji syukur bahwa kita hari ini bisa sampai di tempat rencana kegiatan yang sudah kita jadwalkan dengan selamat di Rumah Batik Pak Komar. Ya, sebenarnya memang Pak, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, bahwa Himpunan Wastaprema yang insya Allah tahun depan kami umurnya sudah 50 tahun. Luar biasa. Dan ya 50 tahun, jadi semenjak Museum Tekstil itu berdiri. Dan memang saya pun di sini sebetulnya para pengurus dan juga para badan pengurus itu ada pengawas, ada satu ibu pengawas dari kita yang hadir, yaitu Ibu Swandari. Mana Ibu Swandari? Loh. Ya. Ibu Swandari coba maju ke depan. Jadi sebetulnya pengawas itu ada dua yang akan hadir. Itu satu Ibu Sus, ibunya Ibu Sari, tapi rupanya sedang tidak enak sedang sakit, dan juga Ibu Sari pun itu sebagai pengurus juga mendadak juga sakit. Kalau Ibu Suhandari ini adalah teman lama saya, karena begitu saya bergabung di Museum Tekstil tahun 76, Ibu Swandari kalau nggak salah 86 baru masuk ke Museum Tekstil. Jadi Ibu Swandari dulu sebagai pengurus, tetapi rupanya beliau sekarang tidak mau jadi pengurus aktif, tapi sebagai pengawas. Dan Bundari itu dulu adalah bendahara dari Himpunan Wastaprema. Sini Bundari. Nah, memang di kegiatan kami di Himpunan Wastaprema itu, di dalam anggaran dasar itu memang kita adalah misi dan visi kita itu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai budaya wastra kita. Nah, kali ini dalam kegiatan berkunjung ke Bandung dan ke Garut, kami bersama-sama dengan
Yayasan Batik Jawa Barat yang diketuai oleh Ibu Cindy. Terima kasih Ibu Cindy, karena kebetulan Ibu Cindy juga pengurus dari Himpunan Bahasa Prema. Jadi Ibu Cindy ini sebetulnya generasi kedua di Himpunan Bahasa Prema. Ibunya Ibu Cindy almarhumah itu adalah sebetulnya teman sahabat saya. Kemana-mana selalu ibunya Cindy selalu, kalau Mbak Neneng ada aku mau ikut gitu. Jadi terima kasih sekali. Ternyata putrinya meneruskan semua apa yang diminati oleh almarhumah. Jadi saya senang sekali karena itu adalah regenerasi. Jadi maksud kami adalah juga Himpunan Bahasa Prema mungkin kedepannya nanti kalau kita sudah tidak sanggup lagi, berarti yang muda-muda itu harus meneruskan ya. Dan itu pun harus menurut saya kita jangan hanya melihat di permukaan. Kita harus tahu akar budaya kita itu seperti apa. Jadi boleh kita inovasi, boleh kita maju ke depan dengan teknologi, tapi akar budaya itu tetap harus dijaga. Itu yang menjadi tanggung jawab dari kita menjaga sejarah dan warisan adiluhung daripada leluhur kita. Saya tidak mau berpanjang lebar lagi karena sebetulnya batik itu luas sekali. Jawa Barat pun itu luas sekali. Jadi tapi karena waktu yang tidak mencukupi, jadi mungkin nanti saya mohon kepada Pak Komar untuk menjelaskan secara umum batik Jawa Barat khususnya Priangan itu apa saja sih. Kemudian nanti yang akan ke Garut. Nah, saya di sini mau pamer sedikit. Yang saya pakai ini adalah pusar bumi. Yang membuat itu udah lupa. Yang membuat itu adalah Pak Agus. Tahun 1990. Ini jadi kain pusar bumi ini sebenarnya saya pesan kepada Pak Agus. Kemudian karena ada flek sedikit, saya mengatakan, aduh ini pusar bumi ini kan salah satu ragam hias atau motif dari khususnya Jawa Barat. Dan juga saya minta, aduh ini kalau ada ini saya takut nanti. Saya minta tolong kepada Ibu Nini Iksan. Jadi saya bawa kain saya. Kebetulan waktu itu saya sedang riset ke sana. Ibu Nini ini tolong dong, saya bilang kain sebagus ini, saya bilang ini saya pesan saya Pak Agus, enggak apa-apa Bu Nini sini saya. Nah, kemudian disulap oleh Bu Nini, dihilangkan. Jadi ini sebetulnya latarnya itu gumading Pak Komar. Tapi karena ada fleknya, jadi supaya flek itu hilang, jadi diberikan warna. Tapi bagus. Jadi pusar buminya yang khususnya ini ketutup. Tapi tadi ada yang tanya kan, mana itu pusar bumi ini yang di tengah-tengah ini? Pola-polanya itu ya. Ini yang menurut saya kagum sekali, itu buatannya masih halus sekali. Tadi Pak Agus sendiri tadi, Bu ini kan dia sendiri lupa. Kalau dia yang saya pesan. Jadi Pak Agus bilang, tuh kalau saya sekarang disuruh buat lagi mungkin nggak mungkin katanya. Ya itu saja. Saya selalu mau tahu bahwa apa sih sebetulnya batik di setiap tempat. Karena menurut saya di Pulau Jawa ini Pak Komar itu sebetulnya di setiap kota itu punya pembatikan. Mau di Klaten, mau di Cilacap, semua itu punya dan punya ciri khas sebetulnya. Tetapi makin ke sini, makin ke depan itu semuanya menyusut, udah hampir punah. Seperti yang kita tahun lalu ke Solo, di mana di Solo itu dulu banyak sekali pembatik yang ada di situ. Tetapi sekarang sudah tidak ada lagi dan juga banyak orang Solo pun juga tidak tahu misalnya di Solo itu ada misalnya Tris Hadi, MD Hadi. Mungkin kalau Bu Swandari pasti tahu, ya kan?
karena ibu beliau ini adalah kolektor dari MD dan Trisadi. Kemudian ada Ibu Pusponingrat, ada DR, macam-macam. Tapi sekarang udah enggak ada. Itu yang menurut saya harusnya kita data lagi, kita telusuri lagi. Sebetulnya di Solo itu banyak sekali. Ya saya nggak mau berpanjang lebar lagi. Saya sekarang mau ingin tahu mengenai apa yang mau disampaikan ke Pak Komar, pelajaran untuk kita semua. Ya sekian dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akan dipandu oleh Ibu Ken Atik. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu semua. Salam sehat semua untuk kita. Sebelum kita nanti melanjutkan perjalanan menuju Garut. Baik, tanpa berlama saya sedikit membuka tentang batik Garut seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Neneng. Saya merasa bahwa semua yang hadir di sini pasti sudah mengetahui apa itu batik Garut dan di mana Garut itu terletak. Yang pasti dalam sejarahnya sejak Raffles menetapkan bahwa menghapus Kabupaten Garut pada 1813, tapi kemudian beberapa tahun kemudian kembali dibuka lagi dengan Limbangan sebagai ibu kotanya, maka Garut bergerak lebih maju sampai kemudian menjadi sebutan sebagai salah satu Paris van Java Garut itu. Meskipun kemudian juga Bandung sebagai wilayah yang ada di Jawa Barat juga sama mendapatkan sebutan sebagai Paris van Java. Garut dikenal dengan landscape yang luar biasa, ada darat, ada gunung dan ada lautan. Karena itu Garut memiliki karakter khusus pada batiknya. Ya, ada pengaruh-pengaruh yang tentu saja semuanya berangkat dari alam, flora, fauna. Karena itu lahir nama-nama motif seperti Merak Ngibing, kemudian kecantikan Mojang-Mojang Garut juga dikenal karena itu, kemudian lahir nama Mojang Priangan. Kemudian karena kepandaian, kepintaran, kreativitas para perajin Garut, kreativitas yang lahir dari kesederhanaan tetapi memunculkan motif-motif yang luar biasa di Garut. Nanti ibu-ibu dan bapak pasti akan menemui itu. Di antaranya mungkin kita juga pakai seperti yang Pak Komar kenakan hari ini, lereng adu manis. Pak Jalum menggunakan lancah yang sebetulnya itu juga pengembangan dari kreativitas kolektif dari masyarakat perajin di Garut. Tanpa berlama kita akan mendengarkan cerita tentang Garut, warna gumading khas Garut. Itu salah satunya, nanti akan diceritakan oleh Pak Komar. Silakan Pak Komar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping sampurasun rampes. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Oh, iya. Jadi sampurasun itu kalau orang Jawa tuh biasanya nyebutnya pripun kabare gitu. Nanti dijawabnya sae atau apa ya, orang Jawa pripun biasanya bukan sae, benar sae. Nah, kalau kami di sini ada ciri khas masyarakat Sunda itu biasanya sampurasun, dijawab rampes. Artinya ya dengan segala kondisi bahagia, sehat, kemudian menerima kedatangan tamu dengan senang hati, gitu ya Bu ya. Ya baik, alhamdulillah berkat izin dan rahmat Allah hari ini yang konon kalau di BMKG Bu hari ini hujan lebat, hujan besar. Tapi kedatangan ibu-ibu yang soleha, yang cantik, hari ini kita Masya Allah tidak panas, tidak hujan. Ini menunjukkan hati yang ada di dalam ibu semuanya
dan Bapak, takutnya saya nanti nggak disebut-sebut katanya bapaknya ya. Hari ini adalah hari yang bahagia untuk kita. Semoga Allah nanti akan memberikan keselamatan, kelancaran. Juga ke Solo kami belajar dari Ibu Neneng. Kemudian hari ini juga tetap kami akan belajar dan selamanya. Bagaimanapun juga karena saya memiliki falsafah dalam kehidupan saya bahwa mohon maaf bahwa kalau kita ingin sukses di dunia tentunya belajarnya dengan ya ini kaitannya seperti hari ini kita belajar dari orang-orang yang sukses dan orang yang tahu. Ya kalau misalnya untuk keperluan akhirat juga kita belajar kepada guru-guru kita yang berkaitan dengan akhirat. Jadi kurang lebih seperti itu. Baik, saya akan singkat, padat, bercerita tentang batik Jawa Barat dan nanti akan masuk ke batik Garut. Jadi ceritanya begini Bu, Bapak. Di Jawa Barat ini tahun 2008 sebelum berdirinya Yayasan Batik Jawa Barat, gampang ngingetnya Pak, Yayasan Batik Jawa Barat 8 Agustus 2008. Kalau sekarang usia YBJB sudah 17 tahun. Ya alhamdulillah, dan kita tidak berganti-ganti pengurus. Alhamdulillah kami mempercayakan komandannya, lokomotifnya ada di Bu Sendi gitu ya. Kami semua ini latar belakangnya ada akademisi, pecinta, perajin, semuanya mendukung ya YBJB. Kami ingin seperti HWP yang usianya sampai 50 tahun, kompak seperti hari ini dan terus membersamai kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Amin. Baik. Jadi tahun 2008 itu kurang lebih daerah pembatik di Jawa Barat itu ada 6 sampai 7 saja Bu yang terkenal. Satu di antaranya Garut dan Tasik lah kalau di wilayah Priangan Selatan. Ya. Kemudian dengan berdirinya YBJB sekarang alhamdulillah 27 kabupaten sudah memiliki keragaman batik khas masing-masing. Dan tentunya mohon maaf ini semua campur tangan. Katakanlah sentuhan artistik dari pengurus YBJB yang diketuai oleh Ibu Sendi. Ya, jadi gitu. Ibu Indah juga hari ini sebagai ketua pelaksana kegiatan ini, terima kasih. Beliau juga pernah mendukung kami di Yayasan Batik Jawa Barat. Anak kesibukannya beliau jadi akhirnya ditinggalkan, ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting hati kita jangan sampai ditinggalkan. Gitu ya Bu. Baik. Jadi sekarang setelah Jawa Barat ini semua memiliki keragaman batik khasnya masing-masing, kami juga terus meningkatkan dengan cara seperti apa kami memberikan tentang pelatihan-pelatihan tentang desainnya, kemudian harus disertakan lomba-lomba batiknya karena kalau tidak terus dilakukan lomba itu nantinya motifnya itu dan itu saja. Ibu Ken ini aktif di berbagai kota, beliau sebagai juri, kemudian saya juga, Pak Jalu juga, Nia. Akhirnya sekarang Bu kalau boleh setiap daerah baru itu sudah lebih dari 50 desain batiknya. Kalau di Cirebon jangan ditanya. Ya kalau di Cirebon. Kalau di Cirebon, nah saya mulai satu persatu. Cirebon dengan kekuatan 3 keraton membuat batik-batik keraton yang penuh dengan makna filosofi, kurang lebih ada 70 desain. Dan itu telah revitalisasi pada waktu saya menyelesaikan disertasi tentang batik keraton Cirebon, Kasepuhan, Kanoman, Kacirebonan, dan ada satu lagi Keprabonan. Tapi Keprabonan ini bukan kesultanan Bu. Ini tuh adalah ada pangerannya, tapi kalau di dunia pewayangan itu tempat candra di mukanya para sultan gitu loh Bu. Jadi lahir-lahirnya orang-orang hebat kesultanan itu masuk dulu ke Keprabonan, dididik ilmu agamanya, pemerintahannya, sosialnya dan segala macamnya, baru nanti dia dinobatkan sebagai sultan. Baik. Jadi itu punya 70 kurang lebih dan saya punya arsipnya semua. Nanti Ibu bisa lihat ada beberapa contohnya. Baik. Setelah Cirebon ini tadi ya kita masuk ke indikasi geografis. Alhamdulillahirabbil alamin. Jawa Barat sendiri Bu yang sudah punya 3 kategori sertifikat indikasi geografis. Ya. Jadi pertama complongan yang dipakai Ibu Vinda. Iya, baru 3 hari yang lalu kami bertemu beliau di pelataran. Ya. Nah,
Ini adalah batik complongan, batik tulis complongan Indramayu. Ini yang mendapatkan sertifikat indikasi geografis yang kedua setelah nitik. Ya, dan ini bagus sekali. Terima kasih. Ya. Hari ini saya lihat nampak 95% menggunakan batik Jawa Barat. Kami bangga dengan Jawa Barat. Nah, setelah itu Cirebon, Bu. Cirebon itu merawit. Ya, merawit. Merawit itu apa? Nah, sebenarnya merawit itu contoh, tolong diambilkan yang merawitnya. Yang batik merawit, Neng. Tadinya mau disampaikan di sini. Oke, ini juga sebenarnya ada merawitnya tapi kecil. Nah, ini biar ibu-ibu tahu, karena saya harus menyampaikan apa itu merawit dan apa itu waleran nantinya. Ini tidak main-main untuk mendapatkan sertifikat Indigeo. Se-Indonesia itu baru 8, Bu. Dan itu harus ada karakteristiknya, kualitas, unggulan, dan reputasi. Dan untuk, gini. Nah, ini sama yang dipakai oleh Ibu Neneng. Ini yang motif merawitnya, kayak gini. Nah, ini merawitnya. Jadi kalau merawit itu, Bu, nanti sedikit hampir sama dengan batik Garudan. Ada latar gumading kalau di Garutan, kalau di Cirebon, izinnya Bu saya ke depan ya. Kalau di Cirebon itu latarnya itu seperti ini nih Bu, broken white atau agak kuning. Sebenarnya kuningnya ini diakibatkan oleh flek dari malamnya itu sendiri. Jadi tidak diberi warna. Karena lamanya proses, ini kurang lebih hampir 7 bulan Bu membuat begini. Ya. Dan apa itu Pak merawit itu? Merawit adalah garis kecil width. Ya, izin. Ya, Ibu juga, mohon maaf Ibu. Oh iya, ini sudah ada menggunakan QR code. Jadi ketika di scan, di sini ada notifikasinya itu kode keterunutan. Kode keterunutan itu adalah ya standar dari indikasi geografis. Coba Yud. Pakai foto aja, pakai foto. Pakai kamu menyalakan foto. Sini. Kamera. Oh iya. Tekan, langsung keluar apa? Sudah keluar batikmerawit.com. Nah, nanti di sini karena ini sudah terhubung dengan websitenya, jadi semua notifikasinya tuh keluar di dunia dimanapun. Jadi kemarin kami dipinjam oleh Kementerian Hukum dan HAM, hukum ya sekarang, dibawa untuk ada semacam pertemuan di WIPO di Swedia, itu dibawa dan dicek di sana ternyata terkoneksi dan dibeli beberapa batik dari peserta. Nah kurang lebih seperti itu, dan ini ada sistemnya Bu. Nah sayang nih sekalian saya informasikan, dari 8 itu hanya Cirebon yang punya kode seperti ini telah menggunakan. Ya, tepuk tangan untuk Cirebon. Ya, baik. Selanjutnya setelah ada batik merawit, ada juga Indigeo batik waleran. Waleran itu adalah salah satu teknik yang dimiliki oleh perajin batik yang ada di Cirebon. Ya, tepatnya di Cirebon itu Bu, Kabupaten Cirebon ada 3 kecamatan yang mengerjakan batik. Kecamatan Pleret, satu di antaranya ada Trusmi Wetan, Trusmi Kulon, dan 9 termasuk Panembahan. Kemudian kita punya Ciwaringin Bu yang paling barat. Hanya batiknya berbeda dengan batik itu. Nah, jadi nama Trusmi itu sebenarnya adalah ya geografis yang sudah ada dari abad ke-15. Siapa yang membuat nama Trusmi? Itu adalah Pangeran Cakrabuana atau Mbah Kuwu Trusmi disebutnya. Jadi memang udah cukup lama sekali, dan itu kalau indikasi geografis itu berarti milik kita semuanya. Ya, milik kita semuanya gitu. Jadi nggak boleh dimiliki oleh perorangan. Nah, adanya di Cirebon itu daerah Trusmi Wetan, Trusmi Kulon, sekarang ada pemekaran. Ya, dan 9 desa yang mengerjakan batik merawit dan batik waleran. Apa itu waleran? Adalah teknik produksi membuat ini nih Bu, gradasi warna dari yang
intensitasnya rendah naik sampai yang paling tua itu bisa sampai mohon maaf 19 shading layer. Kalau orang Cirebon bilang yaitu namanya bayangan. Nah ini bayangannya. Nah ini yang disebut batik tulis waleran. Boleh, ya, Pak. 9 boleh, 19 boleh. Tapi mohon maaf, kalau 19 mau tidak mau bentuk objeknya ini makin melebar. Dan nanti bisa jadi pecah karena terlalu lama prosesnya. Ini baru 9. Ya. Oh bisa, nanti kita kan mau launching batik waleran Megamendung ini karena gini ceritanya Bu. Selama ini teknik batik tulis waleran itu diimplementasikannya hanya di batik motif Megamendung. Tapi kalau Ibu bertanya Pak Komar boleh nggak sih kalau digunakan di objek yang lain misalkan di burung, bangunan atau apapun objek lain ya sumping kresna itu bisa sangat memungkinkan. Ya tapi umumnya Megamendung karena Megamendung juga memiliki sejarah yang panjang. 200 tahun sebelum Masehi Konfusius itu sudah menggunakan Megamendung. Dan di Cinanya saya tahun 2014 ke sana semua ornamen-ornamen yang di tembok di apa sudah menggunakan Megamendung dan Megamendungnya sama. Nah, kenapa Cirebon menggunakan Megamendung? Karena ada dulu Putri Ongtenio dari Cina itu nikah dengan Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Jadi di situ ada akulturasi budaya dan ada asimilasi kebudayaan gitu Bu. Akhirnya dipakailah motif Megamendung. Jadi mohon maaf kalau ada orang yang mengklaim bahwa Megamendung adalah bla 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 milik perorangan. Cross, salah besar. Itu nggak bisa ya Pak ya? Oh tidak dong. Tidak Ya bisa. kecuali ketika dihak ciptakan boleh-boleh saja Megamendung ditambah dengan kupu-kupu misalkan. Ya sebutkan Megamendung kupu-kupu. Ya tapi kalau motif Megamendung milik pribadi nggak boleh. Karena ketika sudah ada ATM amati tiru modifikasi itu boleh gitu loh Bu ya. Baik, nah ini sudah indikasi geografinya cukup. Sekarang kita masuk ke Garut. Sekilas Ibu Ken sudah menjelaskan ya Garut awalnya Garut ada Limbangan kemudian nanti ibu kotanya jadi Garut. Kalau Komar menjelaskan karakteristik apa sebenarnya yang dimiliki oleh batik Garutan. Satu, di mana-mana terkenalnya batik Garutan itu adalah lepaan. Warna gumading, nih Bu warna gumading tuh mohon maaf nih kayak gini sedikit ini agak kuning sebenarnya ya, ya Ini Ibu pakai nah juga mohon ini. maaf nih lepas Ibu awas kupu-kupunya terbang Bu awas ya kupu-kupunya gede banget ini kupu-kupu raja ya Ibu Yayan juga ada kupu-kupunya jangan dekat-dekatan nanti bisa kawin kupunya benar ya nah ini Bu ciri khas dari pagi sore. Ya. Oh iya. Tadi sudah diceritakan oleh Bu Ken, motif-motif batik Garutan itu penamaannya pragmatis sekali Bu. Apa yang dilihat dijadikan judul, dijadikan motif. Lihat kurung hayam, bikin motif kurung hayam. Ya, bikin motif apa namanya kupu-kupu, ya kupu-kupu lepaan. Kemudian banyak sekali seperti merak ngibing, bulu hayam, ini bulu hayam. Setelah ya ada akar. Kemudian gampang banget siapa yang memesan itu dijadikan motif. Yang mesen Pak Camat, bikin aja lereng camat. Yang pesen ibu dokter untuk suaminya, lereng dokter. Lereng jaksa. Yang mesen Pak Wagub, iya ditulis lah bikin motif lereng Wagub Jabar. Ya Dede Yusuf. Oke, itu sekilas tentang penamaan. Namun batik Garutan ya itu tidak murni asli dari Garutan. Kok bisa? Ada pengaruh Jawanya Bu. Ya, karena ya mau tidak mau dulu Pangeran Diponegoro itu ya. Itu ketika dikejar-kejar oleh Belanda, itu mereka itu berjalan ya namanya nomaden sampai ke kota Garut ya Bu ya. Garut, Tasik, siapanya?
pengikutnya, dan mereka itu membawa batik-batik dari Jawa. Maka di Garutan juga ada batik Sido Mukti. Tapi ditambah oleh orang Garut, Sido Mukti Payung, Sido Mukti Papatong. Nah gitu. Kemudian dari sananya Parang sampai Puger. Ya, betul. Kurung Hayam juga sebenarnya Dari Puger. Iya, betul, Bu. Pangeran Puger. Iya. Betul sekali. Jadi gitu Bu. Dan apakah salah? Oh tidak. Karena bagaimanapun juga punya kekhasan. Allah telah memberikan, Masya Allah, kalau kita harus bersyukur, air itu faktor yang paling menentukan sekali Bu. Di samping itu jiwa dari para pembatiknya. Maka kalau misalkan dipaksakan orang Garut membuat batik sehalus batik Cirebon, nggak bisa. Ya nggak bisa. Tapi warna-warna Cirebon yang cerah gitu dibikin di Garut tidak bisa gitu. Jadi ya itu. Makanya jangan memaksakan. Contohnya apa? 2005 ketika Komar membuat batik terpanjang di dunia 500 meter tanpa sambungan dengan bahannya sutra. Ini sutra semua. Itu dikerjakan Bu tahun 2005, diselendangkan di gedung sate waktu itu. Ya gedung sate itu diselendangin sama batiknya yang Komar buat dan karyawan tentunya ya. Komar mah nggak bisa batik sepanjang 500 meter. Konsep dan segala macamnya ya memang Komar. Oke, itu diminta oleh Ibu Widodo, Ibu Komar. Saya kan ngebayarin kamu ada motif Jogja dan Solo. Saya minta sogannya jangan tidak sogan Solo sama Jogja. Baik Bu, saya panggilkan orangnya. Bawa Pak ya, saya bayar, bawa semua jak pewarna dan segala macamnya. Yuk kita ngewarna khusus untuk batik motif-motif Jogja dan Solo dikerjakan di Cirebon tapi menggunakan pewarna dan Bapak yang mengerjakan. Maaf Bu, hasilnya tetap Jogjanya, sogannya sogan Cirebon gitu ya, karena mungkin kandungan air. Kalau ada yang nanya Pak kandungan airnya gimana, selama ini kami tidak pernah membawa ke lab, tapi terbukti pewarnaan di Lasem, pewarnaan di Cirebon, pewarnaan di Bandung pasti beda gitu. Gitu. Nah, sudah ya Bu ya. Sekarang sudah motif sudah, teknik sudah, sekarang tenaga kerja. Ini yang mohon perhatian dari Ibu Neneng bersama teman-teman yang lain. Bu, dimanapun tempatnya, regenerasi pembatik itu sangat alot sekali, susah sekali. Jujur, kuncinya apa kira-kira? Hepeng, cuan, UUD. Kalau ada UUD semuanya everything is okay. Lanjut. Selama ini pembatik itu dibayarnya itu mohon maaf mungkin masih di bawah dari UMR. Jadi akhirnya tidak bisa mendapatkan regenerasi tenaga-tenaga muda, terampil, berbakat dan mencintai. Salah siapa? Ya akhirnya kalau disalahkan ya berarti salah kita semua lah gitu. Bagaimana mekanisme pembayaran batiknya. Tapi terbukti kami di Bandung Bu, notabene mereka tadi izin saya ajak Ibu jalan-jalan. Nggak ada orang maksudnya dari Bandung tapi mereka bisa terampil membuat batik dengan bagus. Karena apa? Alhamdulillah. Ininya yang kita jaga. Ya, jadi mereka happy. Dia nggak punya pikiran mau pindah kerja di mat yang lain atau di mall-mall yang lain. Udah aja nyaman. Nah, di Garut Bu, sekarang alhamdulillah data terbaru sudah mulai ada yang membina terutama dari Bupati yang lalu ya dan itu memberikan pelatihan. Tadinya Bu Garut itu mohon maaf mungkin 5-10 tahun ke belakang makin hilang karena apa? Gak kuat Bu memberikan upahnya dan batiknya tidak promosinya gak seperti sekarang ini. Kita YBJB tuh dan mungkin dari tempat lain juga terus mendorong gitu. Nah tapi mengenai produksinya karena mereka bertetanggaan dengan Tasik dan Tasik itu banyak perajin batik ya, mereka nikah gitu Bu ya. Akhirnya sebagian dikerjakan di Tasik. Makanya bisa confuse Ibu, bingung ketika melihat ini batik ini buatan Garut apa buatan Tasik gitu. Nanti Ibu datang ke tempatnya Pak Hendar. Pak Hendar tuh orang Garut.
Ya, nanti tenun itu ada beberapa batik waktu kami bertanya ini buatan mana? Tasik Pak katanya. Nah, karena istrinya orang Tasik, Pak Hendanya orang Garut. Nggak tahu tuh udah pacarannya di mana, temunya di mana, nikah aja terus bikin batik sama tenun. Oke. Jadi itu kondisinya Bu, tapi alhamdulillah dengan kehadiran ibu-ibu semuanya ini nanti pulang dari Garut, membawa oleh-oleh Garut, membawa batik Garut, alhamdulillah itu yang kami harapkan. Kemudian Pak Komar kenapa sih orang Bandung kok membuat ini motif sarang ayakan, kemudian merak nibing, kok dibuat oleh Pak Komar? Gini Ibu tahu kan kendaraan Toyota ya punya Avanza, punya tapi juga punya yang grade yang tingginya, misalnya Lexusnya, Alphardnya. Jadi ketika ibu memang mampu membeli Alphard, membeli Lexus, mungkin boleh ibu koleksi kain-kain seperti ini. Karena di Garut nggak mungkin ada Bu. Ya, detailnya dan kami mengerjakannya gayanya Cirebon dengan motif itu. Dan kami bilang bahwa ini motif ini mengadopsi dari Garut. Hanya bahannya sutranya dari Garut, tenunannya ya tenun jakart namanya Bu. Tapi proses produksinya di Cirebon. Jadi warnanya seperti ini, gayanya Cirebon. Dan alhamdulillah sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Bu Neneng. Nanti untuk lengkapnya Pak Komar bercerita, ini Komar udah siapkan, silakan untuk oleh-olehnya bisa dibaca ya, ada berapa halaman jadi kelengkapannya. Tapi semuanya tadi udah dirangkum sama Komar, kurang lebihnya seperti itu. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu tentang batik Garutan dan Jawa Barat. Dan nanti silakan ini sebelum makan siang izin kita lihat keliling ke workshop, kemudian kita nikmati koleksi dari batik-batik Garutan dengan versi Komar. Dengan segala hormat, mohon maaf atas segala kekurangan yang Komar sampaikan. Ibu Neneng terima kasih sekali lagi. Ibu Ina terima kasih sudah membuat hari ini kita bahagia sekali, dan semua ibu-ibu yang hadir semoga sehat hingga selamat kembali ke Jakarta ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Baik, terima kasih. Bentar, ada boleh bertanya. Ibu Neneng mau bertanya, enggak? Silakan. Saya nggak bertanya. Oh, enggak. Komar. Ya. Hanya saya memang tahu mengenai batik Garut. Kebetulan ibu saya kan juga memang Ya. dari Jawa Barat. Masya Allah. Tapi Pak Komar, yang saya tahun yang lalu mendapat kain batik Garutan itu yang zaman Belanda. Itu Masya Allah. ada ininya batik Garut Kleuren. Kleuren. Itu kalau bahasa Belanda itu artinya berwarna. Nah, saya lihat di situ itu motifnya adalah segaran. Jadi maksudnya ada kepiting, ada segaran laut. Segaro. Nah, kainnya ini saya bawa. Pak Komar, Alhamdulillah. boleh nggak saya ini sebentar? Boleh Bu. Mam. Jadi rupanya biota laut tuh Pak Komar tidak hanya di wilayah Pantura ya. Di wilayah Priangan juga ada biota laut. Ada, karena kita kan punya pantai selatan. Masya Pesisir Allah. selatan. Cantik sekali, Masya Allah, luar biasa ya. Garut. Katun. Clear. Tapi warnanya itu loh, saya belum pernah lihat zaman sekarang. Wow. Aduh. Wah, luar biasa. Hati-hati Bu, nanti simpennya hati-hati di bis Bu. Mas. Nanti pulang-pulang tahu-tahu nggak ada, wah bahaya. Kita harus sweeping itu. Ya. Sangat kaget Pak. Ini kebetulan kepunyaan neneknya Ibu Nani Sadikin. Jadi istri Pak Haji Sadikin. Nah, beliau sudah nggak ada. Tapi tahun yang lalu sekretarisnya itu ke rumah saya dan memberikan kain ini. Ibu tolong ini kain disimpan Ibu. Saya melihat, aduh kita merencanakan ke Garut. Saya baru sekali ini melihat Garutan yang seperti ini. Karena biasanya Garutan tidak seperti ini. Jadi saya bilang waduh saya nanti akan kasih lihat. Boleh direpro nggak Bu?
Boleh dengan sendirinya boleh, tapi bayar ya. Ya. Enggak, saya bercanda Jadi aja. warni piro gitu ya Bu ya. Iya. Luar biasa. Warnanya Pak, itu loh. kalau di repro warnanya bisa sama gini nggak? Karena jenis pewarna itu Bu sekarang jangankan apa namanya ini yang buatannya lama, yang sekarang aja tidak ada standar nasionalnya Bu, SNI-nya nggak ada. Kemudian kalau dulu pewarna itu Bu masih ada yang dari Eropa, BASF, dari Jerman. Ya, kemudian ini memang warna orange ini termasuk kelompok warna yang mahal. Orange, hijau itu AS GR itu paling mahal, per kilonya 3 juta rupiah. Tapi kualitasnya tidak sama dengan yang sekarang. Kemudian ini juga warnanya termakan oleh waktu, jadi ya agak sedikit ini kan tuh. Tapi punten, ini semuanya sintetis ini Bu. Karena kalau pewarna alami tidak bisa membuat warna-warna seperti ini. Apanya? Di Garut. Dari Garut, iya. Ini asli dari Garut. Jadi ini motifnya Tapi zaman namanya Belanda. Segaran, ya Bu ya. Iya, segaran apa tadi? Biota laut. Clarence apa bahasa Belandanya apa? Keleren itu, Wah, ngomongnya susah. keleren itu artinya berwarna. Oh, Jadi di berwarna. sini ada sign-nya, ini ditulis di sini Garut Kleren. Oh, Garut berwarna. Ya. Saya juga sangat kaget karena yang dari mama saya bukan seperti ini. Dan ini tadi kebalik, mestinya ini yang depan. Ya. Dan ini masih di sum ya. Di sum itu berarti dipelintir, dijahit dengan tangan, tidak dengan mesin. Ini pinggiran. Som. Masih jahit kecil. Ya, ini kecil banget, Bu. Ya, Saya mau pamerkan ke siap. Wah, luar biasa. Terima kasih. Ya, nanti berarti saya punya tambahan ide lagi nih. Ya, ya, repro. di repro lah. Saya sebetulnya ada satu lagi. Nah, senang saya kalau ada. Itu bulu hayam. Bulu Hanya hayam. bulu hayamnya agak beda dengan yang sekarang yang dibuat ini. Nanti saya bawa Siap, lain kali, Pak. makasih. Biasa nanti main ke rumah ibu aja sambil. Boleh. Saya mau sedang lagi nyusun buku batik 3 negeri nih, harus tanya ke ibu. Saya dengan Pak Afif, Pep Sakur, nggih, nggih. Oh, ya siap, ya baik, ya. Ada yang mau ditanyakan ibu sebelum nanti kita sedikit jalan, tapi mohon maaf turunnya jangan dari sana karena faktor U juga, jadi tangganya dari belakang. Ya boleh. Izin ada yang bertanya? Alhamdulillah. Mari kita sambil jalan, kemudian nanti tepat nanti bisa waktu duhur kita istirahat makan siang. Ya, Mbak Nia, gimana Mbak Nia langsung? Silakan Mbak Nia. Oh sebentar. Tunggu sebentar sebelum makan siang, kami ada sedikit kenang-kenangan dari Himpunan Bahasa Prema untuk Pak Komar yang sudah mau menerima kita dengan hati yang terbuka, dengan semua penjelasan yang memang enak didengar dan pengetahuan buat kami semua. Sebentar ya Pak ya. Ya ini ya. Kami dari Himpunan Bahasa Prema, Pak Komar mudah-mudahan diterima dengan baik. Di sertifikatnya, Masya Allah. Mata saya mah kecil. Ya, terima kasih. Kasih Pak Komar dengan Ya. bosan. Satu lagi untuk Ibu Sandy. Terima kasih sekali untuk kerjasamanya yang begitu baik dengan Himpunan Bahasa Prema. Mudah-mudahan saya diputuskan koleksi-koleksinya banyak dari dunia. Terima kasih. Sama-sama kita tahu.
Izin saya menyampaikan, barangkali ibu-ibu yang berkenan ingin mengoleksi buku Yayasan Batik Jawa Barat bercerita tentang batik Jawa Barat, kami sediakan ya, nanti boleh dibelanja. Makasih.